ikut sosialisasi ini, apa insight terbesar yang kamu dapat? Buat saya yang paling nendang itu soal big dream-nya PTPN 2026-2030. Jadi, bukan cuma kerja rutinitas, tapi benar-benar diarahkan jadi world class smart agri company. Saya merasa tuh kerja kita di unit itu nyambung dan langsung ke misi besar seperti produktivitas, cost effectiveness, dan speed. Jadi itu bukan jargon, tapi DNA baru untuk kita. Dari konsep 3 on 3, bagian mana yang paling relate dengan pekerjaan kamu sehari-hari? Yang paling relate itu owner's mindset sih. Kadang kita tuh fokus menyelesaikan tugas, tapi kadang saya juga mikir ini sudah paling efektif atau belum. Cost dan benefitnya itu gimana untuk perusahaan. Jadi lebih merasa punya tanggung jawab, bukan sekedar menjalankan perintah gitu. Bagaimana kamu melihat peran ECL, Exceeding Continuous Learning, Leader Creates Leaders? ECL ini bikin saya tersadar kalau standar kita itu nggak boleh biasa-biasa aja. Harus lebih berani pasang target tinggi, terus belajar dari mana aja, dan yang paling penting itu bantu tim ikut naik kelas. Jadi sukses itu bukan cuma pribadi, tapi tim juga ikut tumbuh. IQM cukup teknis. Menurut kamu, kenapa ini penting? Karena semua target pasti ada resikonya. Dengan mindset identifikasi, quantification, dan manage risk, kita jadi lebih terukur, nggak asal jalan. Kita tahu resikonya tuh apa, dampaknya sebesar apa, dan gimana cara mitigasinya. Jadi kerja tetap agresif, tapi tetap aman dan sesuai aturan. Setelah sosialisasi ini, apa komitmen pribadi kamu ke depan? Saya pribadi ingin lebih adaptif dan kolaboratif, lebih cepat ambil keputusan berbasis data, terus lebih terbuka networkingnya internal maupun secara eksternal, dan berani melampaui target. Karena kalau kita mau PTPN jadi global champion, perubahan harus mulai dari diri kita sendiri. Setelah ikut sosialisasi ini, apa yang paling nempel buat Ibu? Yang paling nempel buat saya adalah ternyata perubahan iklim itu dampaknya sangat nyata di kebun. Bukan cuma teori, pola hujan berubah, suhu naik, dan itu langsung terasa ke produktivitas dan kualitas panen. Apa yang membuat materi ini menurut Anda penting? Karena kita jadi sadar bahwa hasil kebun bukan cuma soal perawatan dan pemupukan, tapi juga soal bagaimana kita mengelola resiko iklim. Kalau kita tidak antisipasi dari sekarang, dampaknya bisa besar ke produksi. Ada hal baru yang sebelumnya mungkin belum terlalu disadari? Iya, saya baru benar-benar memahami bahwa setiap jenis lahan dan komoditas punya tingkat kerentanan yang berbeda terhadap El Nino dan La Nina. Jadi pendekatannya memang tidak bisa disamaratakan. Setelah ini, kira-kira apa yang bisa langsung diterapkan? Menurut saya, penguatan konservasi tanah dan air itu penting sekali. Mulai dari hasil sederhana seperti pengelolaan drainase, penutupan tanah, sampai pemilihan varietas yang lebih tahan terhadap cekaman iklim. Harapan Anda setelah mengikuti kegiatan ini? Semoga setelah sosialisasi ini kita jadi lebih siap dan lebih adaptif. Tidak hanya menjaga produktivitas, tapi juga mulai bergerak ke sistem produksi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Setelah ikut sosialisasi ini, apa yang paling kena buat kamu? Yang paling kena buat saya, itu ternyata ancaman cyber bukan soal hacker canggih, tapi justru seringnya dari hal sederhana, seperti kita klik phishing atau kurang aware. Jadi ternyata faktor manusia itu krusial banget. Apakah sebelumnya kamu merasa data itu bukan sesuatu yang terlalu penting? Jujur dulu saya sempat berpikir, data saya biasa aja. Tapi setelah dijelaskan soal dampaknya, mulai dari kerugian finansial, reputasi perusahaan, sampai resiko jabatan, saya sadar kalau satu celah kecil bisa berdampak besar ke organisasi. Bagian materi apa yang paling membuka wawasan? Bagian human hacking dan social engineering. Ternyata serangan itu memanfaatkan emosi, kepanikan, bahkan rasa percaya kita. Jadi sekarang saya lebih hati-hati kalau terima email, WA, atau link yang mencurigakan. Menurut kamu, kenapa keberadaan SOC itu penting? Karena SOC itu seperti tim penjaga yang memonitor sistem 24 jam. Mereka bukan cuma reaktif saat ada serangan, tapi juga proaktif mendeteksi anomali sebelum jadi insiden besar. Ini bikin saya lebih tenang sebagai pengguna sistem. Setelah sosialisasi ini, perubahan apa yang akan kamu lakukan?
Saya pribadi akan lebih disiplin soal password, tidak sembarang klik link, dan lebih aware kalau ada aktivitas mencurigakan. Intinya, keamanan cyber itu tanggung jawab bersama, bukan cuma tim IT.